Wilayah perencanaan kami merupakan wilayah Kediri bagian barat yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Sego Batam, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, dan kawasan perkotaan Grogol yang terbagi menjadi 17 bagian wilayah perencanaan. Karakteristik ruangan di wilayah Sego Batam ini mencakup 7 fungsi perkotaan dan memiliki 3 orde kota. Selain itu, diketahui terdapat 2 klaster perdesaan yang didukung oleh 2 kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanannya. Karakteristik ekonomi di wilayah Sego Batam memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan pada tingkat pertumbuhan 5 hingga 6%. Wilayah Sego Batam ini terbagi menjadi 3 jenis tipologi ekonomi, yaitu berkembang cepat, maju tertekan, serta maju dan tumbuh cepat. Selain itu, wilayah Sego Batam memiliki komoditas unggulan berupa hasil komoditas pertanian dan perkebunan. Karakteristik struktur dan pola ruang pada perkotaan Grogol ini memiliki pertumbuhan kota yang cenderung linear menyebar. Perkotaan Grogol memiliki bentuk kota multinoda yang terdiri dari 1 pusat pelayanan dan 1 sub-pusat pelayanan. Karakteristik sistem aktivitas di perkotaan Grogol terdiri dari 4 elemen perkotaan, yaitu Wisma, Suka, Marga, dan Karya. Dari hasil analisis karakteristik wilayah perencanaan, ditemukan masalah yang akan dirumuskan menjadi isu wilayah dan isu kawasan perkotaan. Pada wilayah Sego Batam, ditemukan adanya masalah yang meliputi ketimbangan pembangunan, rendahnya kinerja sektor primer, kurang optimalnya infrastruktur, dan kurang optimalnya koordinasi antar wilayah. Pada kawasan perkotaan Grogol, masalah yang ditemukan meliputi kurang optimalnya struktur dan pola ruang, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai, dan kurang optimalnya pelayanan umum. Adanya rencana pembangunan Bandara Kediri, yaitu Bandara Suryadoho, juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kediri itu sendiri. Dari banyak masalah yang sudah disebutkan, dapat diambil suatu isu, yaitu isu utama wilayah Sego Batam ialah kurang meratanya pembangunan masing-masing ruang, baik di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, yang memiliki timbal balik dalam menghadapi proyek infrastruktur wilayah. Untuk bagian isu kawasan perkotaan Grogol adalah kurang mendukungnya fasilitas umum yang terintegrasi dengan pengguna lahan di perkotaan Grogol, terutama dalam menghadapi proyek infrastruktur wilayah. Dari isu tersebut diturunkan menjadi tujuan dan konsep, di mana tujuan perencanaan wilayah ialah terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sego Batam pada tahun 2040, dan tujuan perencanaan perkotaannya ialah terwujudnya pembangunan perkotaan Grogol yang terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan pada tahun 2040. Dari tujuan tersebut, diambil sebuah konsep sebagai upaya guna mewujudkan tujuan perencanaan. Pada perencanaan wilayah, diambil konsep yaitu TRESNO, Sustainable Transport Corridor, Rural Cluster Development, Regional Resilience, and Local Economic Development. Sedangkan untuk konsep perencanaan perkotaan yang kami bawakan yaitu ERA-City. Rencana dirumuskan untuk mendukung ketercapaian tujuan. Rencana Keuangan Wilayah Sego Batam ialah rencana pembentukan klaster pedesaan dan rencana pengembangan kawasan perkotaan. Sedangkan rencana ekonomi ialah rencana pengembangan indeks perekonomian, rencana pengembangan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, dan rencana pengembangan potensi wisata. Untuk rencana struktur dan pola ruang kawasan perkotaan Grogol ialah optimalisasi penggunaan lahan dan pengembangan struktur ruang perkotaan. Sedangkan rencana sistem aktivitas ialah peningkatan kualitas hunian masyarakat, peningkatan produktivitas tenaga kerja, jumlah sarana perkotaan dan kualitas pelayanan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang inklusif, peningkatan sarana rekreasi, dan pengembangan prasarana dasar perkotaan. Melalui rencana wilayah Sego Batam dan perkotaan Grogol, maka dapat diturunkan beberapa program untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Berikut adalah kerangka program pembangunan wilayah Sego Batam yang menjadi acuan dalam merealisasikan pembangunan yang optimal. Dan berikut adalah program pembangunan perkotaan Grogol. Dari beberapa program pembangunan tersebut, disusunlah suatu program prioritas. Program prioritas dari Sego Batam yaitu pembangunan 9 pusat klaster pedesaan, sedangkan program prioritas perkotaan Grogol yaitu perluasan kawasan pusat pelayanan existing. Dari program prioritas tersebut, maka dibutuhkan suatu instrumen kebijakan sebagai seperangkat pendekatan, langkah kerja, serta mekanisme lain berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Pada instrumen pembangunan wilayah, perlu memperhatikan nomenklatur penggunaan bahasa yang digunakan untuk merealisasikan rencana tersebut, yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
Sedangkan instrumen pembangunan kawasan perkotaan terdapat dua aspek, yaitu berbasis hukum atau zoning regulation serta berbasis finansial atau fiskal. Untuk peraturan zonasi terdapat beberapa turunan di dalamnya, yaitu transfer development right, conditional use, dan bonus zoning. Dan juga terdapat instrumen lainnya di luar zoning regulation, yaitu konsolidasi lahan. Sedangkan untuk instrumen berbasis finansial atau fiskal seperti penerapan intensif dan disintensifnya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.